Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resti Fauzia dengan NIM 23240101 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Melalui Rencana Strategis dan Analisis SWOT, yang ditulis oleh Jeffrey Melchior Pangke dan kawan-kawan dan diterbitkan di Jurnal Dharma Agung tahun 2022. Perguruan tinggi dituntut mampu bersaing dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Namun kenyataannya, banyak perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta, menghadapi masalah seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang minim, hingga rendahnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat untuk memperbaiki mutu perguruan tinggi. Dua alat yang sangat penting untuk itu adalah rencana strategis atau Renstra dan analisis SWOT. Artikel ini mencoba menunjukkan bagaimana kedua alat tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Lanjut ke metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis library research atau studi pustaka. Penulis mengumpulkan berbagai literatur seperti jurnal dan buku terkait pendidikan dan manajemen, kemudian dianalisis untuk memetakan teori dan strategi yang paling relevan. Jadi, penelitian ini bersifat teoretis dan bertujuan memberikan gambaran konseptual tentang bagaimana perguruan tinggi dapat melakukan perbaikan mutu. Hasil penelitian atau gambaran mutu perguruan tinggi. Dalam bagian hasil, penulis menjelaskan bahwa mutu perguruan tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kualitas sumber daya manusia, manajemen, kurikulum, dan fasilitas pendukung. Perguruan tinggi yang tidak mampu merespon perubahan akan kesulitan bersaing. Kualitas lulusan juga menjadi salah satu indikator utama apakah sebuah perguruan tinggi dianggap unggul atau tidak. Hasil penelitian dalam analisis SWOT, penulis kemudian memaparkan analisis SWOT terhadap kondisi perguruan tinggi, strengths atau kekuatan, lokasi kampus strategis, kepercayaan masyarakat yang cukup baik, memiliki jejaring kerjasama, serta sumber daya manusia sebagian sudah memadai. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, kelemahannya yaitu sarana prasarana masih minim, dana dan permodalan terbatas, sistem informasi kurang baik, kualitas sumber daya manusia, akademik belum merata, SOP administrasi masih belum rapi. Kedua aspek ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi perlu memperkuat sumber daya internalnya untuk dapat berkembang. Selanjutnya, hasil penelitian tentang peluang dan ancaman. Selain faktor internal, penulis juga melihat faktor eksternal. Yang pertama, opportunities atau peluang. Seperti banyaknya lulusan SMA atau SMK yang ingin melanjutkan pendidikan, banyak pegawai membutuhkan peningkatan kualifikasi, mahalnya biaya di PTN menjadikan PTS sebagai pilihan, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan semakin tinggi. Yang kedua, threats atau ancaman. Yang pertama, daya tarik PTN yang sangat tinggi, PTS masih kurang dipercaya sebagian masyarakat, fasilitas PTS yang kalah dengan kampus besar, persaingan dengan universitas swasta unggulan, serta kesulitan melakukan penelitian karena kurangnya dukungan stakeholder. Selanjutnya, strategi peningkatan mutu. Dari analisis tersebut, penulis menyarankan beberapa strategi, yaitu pertama, menyusun Renstra jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang kedua, mengembangkan kurikulum terpadu sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memperbaiki sarana dan prasarana kampus. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kualifikasi sumber daya manusia. Yang kelima, mengoptimalkan sistem akreditasi dan standar mutu. Yang terakhir, mengembangkan tata kelola administrasi yang modern dan transparan. Secara garis besar, dari kesimpulan penulis, yaitu penulis menyimpulkan bahwa peningkatan mutu perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia,
manajemen strategis, serta kemampuan universitas dalam memanfaatkan kekuatan dan peluang. Analisis SWOT dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan strategi terbaik agar perguruan tinggi mampu bertahan dan bersaing. Sebagai penelaah, saya melihat artikel ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, referensinya lengkap dan pembahasannya sistematis. Yang kedua, sangat relevan dengan kebutuhan manajemen perguruan tinggi saat ini. Namun, artikel ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya data lapangan, sehingga kesimpulan masih bersifat teoritis. Meskipun begitu, artikel ini tetap penting sebagai pedoman bagi pemimpin perguruan tinggi maupun praktisi pendidikan. Demikian pemaparan review jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.